Maka dalam Islam salah satu yang sangat penting akil balik dalam ibadah. Walaupun kita sebutkan bahwa terkait dengan pahala, dia anak yang belum balik kalau beribadah maka sudah dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam tema tentang muamalah halal haram dalam kehidupan sosial. Dan kita sudah masuk dalam masalah keluarga yang berkaitan dengan hukum-hukum terkait dengan anak. Dan kita lanjutkan masih berkaitan dengan anak yang mendekati masa balik. Kita sebutkan bahwa anak dalam Islam ini memiliki hukum tersendiri, yang mana kalau dari aspek ibadah, pertama bahwa orang yang belum balik itu tidak ada kewajiban ibadah. Karena kalau kita lihat misalnya dalam sholat, kemudian puasa, itu disyaratkan di situ adalah balik berakal. Maka dalam Islam salah satu yang sangat penting akil balik dalam ibadah. Walaupun kita sebutkan bahwa terkait dengan pahala, dia anak yang belum balik kalau beribadah maka sudah dapat pahala. Jadi anak yang belum balik beribadah dapat pahalanya untuk kedua orang tua. Makanya kemudian Nabi SAW perintahkan kepada kita, kata Nabi SAW, muru auladakum bis salati fi sab'in, perintahkan anak-anakmu untuk salat di umur 7 tahun. Kata para ulama itu belum wajib tuh, cuman untuk membiasakan. Ta'win alal khair, itu membiasakan dalam kebaikan. Kenapa? Karena ketika nanti dia sudah balik memudahkan. Makanya kemudian kata Nabi SAW, kalau sudah 10 tahun disuruh tidak mau maka dipukul. Tapi tentu memukul di situ bukan ekstrim, tapi dalam rangka mendidik. Jadi menguatkan pendidikannya agar memudahkan nanti ketika sudah balik. Nah, maka ketika sudah balik, disitulah kemudian terkena kewajiban. Jadi salah satu sebab terkena kewajiban itu adalah karena sudah balik. Maka kalau kita lihat dalam hukum-hukum fikih, banyak berkaitan dengan perkara ketika orang sudah balik. Maka kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji, ini semua ketika seseorang sudah balik. Jadi perintah sholat ini walaupun sifatnya umum, perintahnya kan umum nih, wa aqimus shalah, dirikan sholat. Nah, kalau dirikan sholat perintahnya kan umum, baik kepada anak-anak, kepada perempuan, kepada laki-laki. Tapi kata para ulama di sini adalah kepada orang yang sudah balik, muslim balik berakal. Maka kalau kita lihat syarat sah daripada ibadah atau syarat daripada ibadah, syarat wajib diantaranya adalah al-bulugh, balik. Maka di situ memiliki peran penting. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dalam perkara anak ini, kalau sudah balik maka di situ yang diperhatikan ulama adalah tanda-tanda daripada balik.
tanda-tandanya. Jadi kapan seseorang itu dianggap balik? Yang pertama yaitu adalah bagi laki-laki. Kalau bagi laki-laki tandanya diantaranya adalah umur. Jadi umur bisa menjadi tolak ukur, yaitu 15 tahun. Jadi minimal dia 15 tahun. Walaupun bisa juga sebelum 15 tahun sudah balik, bisa. Ada yang seperti itu. Seperti misalnya kalau ada tanda-tanda yang lain, balaghal hulm, sudah mimpi misalnya. Dia belum 15 tahun tapi dia mimpi. Di sini mimpi dalam tanda kutip adalah mimpi berkaitan dengan yang menunjukkan bahwa dia sudah dewasa. Ini sebagai pertanda sudah balik. Maka oleh karena itu ketika sudah balik, maka di situ ada kewajiban karena dia sudah balik. Ini pertanda balik. Nah, kalau perempuan itu tanda baliknya adalah ya diantaranya juga sama, yaitu al-hulm, ada mimpi, dan juga bisa jadi adalah adanya darah haid setelah umur 9 tahun. Tapi kalau sebelum 9 tahun ada darah, bukan berarti itu sudah dewasa, tapi itu disebut dengan darah istihadah atau disebut dengan darah penyakit. Nah, darah haid itu sebagai pertanda dia sudah dewasa atau sudah balik. Maka dalam Islam kalau orang sudah balik, maka dia sudah terkena namanya hukum taklif, terkena hukum yang 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, ini orang yang sudah balik. Nah, jadi kalau sudah balik, sudah terkena itu kewajiban itu. Nah, ketika itu kemudian ada kewajiban yang mesti ditunaikan. Nah, tentu dia terkena kewajiban dalam agama, terkhusus yang merupakan kewajiban yang sifatnya adalah fardu ain. Fardu ain yaitu kewajiban yang sifatnya individu. Karena dalam Islam ada yang namanya kewajiban fardu ain. Kewajiban fardu ain itu adalah kewajiban yang sifatnya individu. Semua orang harus menunaikan. Seperti ibadah salat. Ibadah salat wajib ini adalah fardu ain. Tidak bisa diwakilkan. Jadi salat tidak cukup sebagian umat Islam, setiap orang. Walaupun nanti seperti salat berjamaah. Nah, kalau salat berjamaah dalam pandangan sebagian ulama hukumnya adalah fardu kifayah. Ini salat berjamaah. Tapi kalau salatnya sendiri itu adalah fardu ain. Setiap orang wajib. Nah, tapi kalau salat berjamaah ini ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa fardu ain juga, setiap orang wajib, berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan tidak sah salat tetangga masjid kecuali di masjid. Nah, berarti kalau begitu berjamaah itu wajib. Tapi ada juga ulama mengatakan la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Maksudnya adalah tidak sempurna salat seseorang yang dekat dengan masjid kecuali di masjid. Nah, kalau tidak sempurna berarti sah, hanya saja tidak sempurna. Maka dalam pandangan ini bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah untuk sholat berjamaah. Namun demikian, terlepas bahwa sholat berjamaah itu ada yang mengatakan fardu ain, wajib setiap individu, ada yang mengatakan fardu kifayah, bahkan ada yang mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang diutamakan. Terlepas dari perbedaan ini, yang pasti bahwa
sholat berjamaah itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, dalam hadis Nabi, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih istimewa, lebih mulia 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Nah, kemudian juga keutamaan sholat berjamaah itu biasanya dilaksanakan di awal waktu. Nah, karena kalau di masjid kan memperhatikan tuh tentang masuknya waktu. Nah, ketika waktu sudah masuk, maka azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu biasanya di masjid memperhatikan tuh awal waktu. Dan kita tahu bahwa salah satu amalan yang baik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Maksudnya di situ salat awal waktu. Nah, maka itu keutamaan berjamaah. Banyak sekali Bapak Ibu keutamaan berjamaah yang mana itu dibahas dalam kitab tersendiri terkait dengan motivasi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kemudian juga bagi orang yang sudah balik, maka di situ juga selain daripada kewajiban ibadah, maka juga ada kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, seperti misalnya ketika dia sudah bisa menjalankan aktivitas muamalah, maka dalam muamalah seperti jual beli, ini sebagian ulama mensyaratkan bahwa dalam jual beli itu harus balik. Jadi transaksi jual beli sah ketika dia sudah balik. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa untuk jual beli tidak harus balik. Penting dia sudah bisa mengerti, dia bisa paham bahasa akad, sudah mumayyiz, sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, maka di situ dari segi aktivitas muamalah itu sudah dibolehkan. Nah, jadi ada perbedaan di antara ulama. Maka oleh karena itu, ketika seseorang sudah balik dan meninggalkan kewajiban, maka di situ dia harus membayar. Nah, maka kemudian para ulama mengatakan kalau tinggal sholat maka harus dibayar, diqadha. Nah, jadi kewajiban tinggal harus ditunaikan, harus dibayar. Misalnya dia sudah balik tapi meninggalkan sholat, maka berarti dia wajib membayarnya. Nah, karena itu adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat yang kita tinggal itu wajib dibayar, apalagi tadi yang sifatnya fardu ain, jadi mesti dibayar, diqadha namanya, mengqadha sholat yang tertinggal. Itu khususnya tertinggal dalam kondisi dia sudah balik. Nah, itu yang fardu ain. Ada lagi kewajiban ini Bapak Ibu sifatnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah artinya adalah kewajiban yang mana ketika dilaksanakan oleh sebagian orang maka jatuhlah kewajiban yang lain. Ini fardu kifayah. Ini populer fardu kifayah kita ini adalah berkaitan dengan tajhizul mayyit, yaitu pengurusan jenazah. Itu rata-rata di situ hukumnya adalah fardu kifayah. Karena bagi mayit ini kan ada 4 hal yang harus ditunaikan. Jadi si mayit itu punya hak terhadap orang hidup 4 hal. Pertama itu adalah taksil, dimandikan, mandi. Ini kewajiban bagi orang hidup memandikan mayat. Karena si mayat itu tidak bisa mandi sendiri lagi, nah, maka harus dimandikan. Dan yang wajib memandikan adalah orang yang masih hidup. Walaupun nanti ada ketentuannya bahwa yang laki-laki dimandikan oleh laki-laki, yang perempuan dimandikan oleh yang perempuan. Nah,
kecuali mahram. Kalau mahram sebagian ulama membolehkan, misalnya anak laki-laki memandikan ibunya atau anak perempuan memandikan ayahnya. Nah, jadi yang pertama adalah memandikan, ini harus dimandikan, kecuali orang yang mati syahid. Nah, ini mati syahid langsung dimakamkan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Nah, tapi kalau dia lumrah maka dimandikan. Nah, kecuali juga kalau karena begitu banyaknya misalnya sehingga tidak bisa dimandikan lagi, ya dimakamkan sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Seperti misalnya bencana sehingga di situ meninggal ribuan misalnya, tidak bisa lagi diurus secara seperti biasa, maka kemudian dimakamkan semampunya. Hari ini kita lihat banyak bencana-bencana di beberapa daerah, ada yang longsor, banjir. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita, Allah menjaga kita, dan mudah-mudahan yang terkena musibah diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dosa-dosanya diampunkan dan diberikan tempat yang terbaik. Dan kita selalu bermohon kepada Allah agar kita dijaga, negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau terjadi bencana besar, banyak yang meninggal di situ, tidak bisa lagi diurus bagaimana mestinya, maka cukup dimakamkan. Nah, makamkannya pun boleh ramai-ramai gitu, satu lubang ramai-ramai gitu. Nah, itu kalau darurat. Tapi kalau tidak darurat maka dimandikan, wajib dimandikan. Yang kedua, dikafankan, dikafani. Nah, kalau kafan ini wajibnya bagi laki-laki 3 helai. Sunnahnya ya minimal 1, tapi kalau ada 3, disunahkan berwarna putih. Nah, kenapa? Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik pakaian kalian itu adalah yang berwarna putih. Nah, ada juga yang berwasiat misalnya dimakamkan dengan kain ihramnya. Nah, ada juga. Itu boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau sekiranya menyusahkan maka tidak perlu. Nanti ini kalau saya meninggal tolong saya dikafankan dengan kain ihram. Takutnya nanti meninggal hilang pula kain ihram itu. Nyari-nyari. Jadi kan menyusahkan. Dan yang baiknya itu adalah pakaian baru misalnya. Itu yang disunahkan. Jadi kalau laki-laki minimal 3 helai, kalau yang perempuan itu minimal 5. Maksudnya sunnahnya bukan minimal itu. Minimalnya 1 menutupi seluruh anggota, seluruh badan. Tapi kalau ada lebihnya maka sunnahnya itu adalah 5 helai. Sudah termasuk di situ bajunya, kemudian sarungnya, kemudian kerudungnya. Nah, itu kalau perempuan. Jadi dikafankan. Kemudian yang ketiga adalah disolatkan. Nah, maka sholat ini bagian daripada fardu kifayah, sholat jenazah. Kemudian yang terakhir itu dimakamkan. Nah, dimakamkan sebagaimana biasanya. Nah, hal-hal ini masuk sebagai kewajiban fardu kifayah. Sehingga kalau dilaksanakan oleh sebagian mukmin, sebagian muslim, maka jatuhlah kewajiban yang lain. Hanya saja Bapak Ibu, terkadang orang mikir begini, itu kan fardu kifayah, udahlah saya akan sudah jatuh kewajibannya. Nah, ini kurang tepat. Walaupun dia fardu kifayah, tapi sebaiknya kita ikut terlibat. Kenapa? Dalam fardu kifayah ini banyak keutamaan. Nah, seperti misalnya mandikan jenazah. Kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan jenazah, wa katama aibahu, dan menyembunyikan menutupi aib kalau dia melihat. Jadi terkadang orang mandikan jenazah itu melihat aib. Entah apa-apa yang mungkin pertanda, bisa jadi pertanda baik, bisa jadi pertanda buruk. Tapi kalau yang baik-baik boleh. Jadi orang mandikan jenazah kemudian nampak aib daripada jenazah itu,
maka wajib dia menyembunyikan. Bahkan kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum, sebutlah yang baik-baik dari orang yang sudah meninggal. Jadi begitu Islam hebatnya. Orang sudah meninggal pun tetap harus dijaga kehormatannya, tetap harus dijaga aibnya. Apalagi orang yang masih hidup. Orang sudah meninggal saja tetap dijaga. Kata Nabi SAW, uzkuru mahasina mautakum, sebutlah yang baik-baik dari orang yang sudah meninggal. Nah, maka ketika seseorang, kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan mayat, fakatama aibahu, lalu kemudian ketika ada aib yang nampak dari mayat itu dia sembunyikan, dia tidak ceritakan kepada orang, maka kata Nabi SAW, albasahullahu yawmal qiyamati bilabasil karamah, maka nanti dia dipakaikan pakaian kemuliaan nanti di hari kiamat. Itu keutamaan memandikan mayat. Begitu juga dengan mensolatkan. Jadi mensolatkan juga di situ ada keutamaan. Maka oleh karena itu ketika kita misalnya masuk masjid, lalu kemudian ada sholat jenazah, walaupun kita tidak kenal jenazah itu, maka kita ikut sholat sebisa mungkin, walaupun tidak kenal. Apalagi misalnya di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kan hampir tiap waktu ada sholat jenazah. Nanti sholat zuhur ada lagi jenazah, sholat asar ada lagi jenazah, sholat maghrib ada lagi jenazah, sholat isya ada lagi jenazah. Bahkan kadang-kadang sholat subuh ada juga jenazah. Jadi ketika kita berada di masjid ada sholat jenazah, maka kita ikut. Kenapa? Pertama adalah dari segi keutamaannya. Kata Nabi SAW bahwa siapa yang melaksanakan sholat jenazah, sholatul jenazah, itu kata Nabi, falahu qiratani, baginya 2 qirat. Sahabat bertanya, wa ma qiratani ya Rasulullah, apakah 2 qirat itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaitu adalah sebesar gunung. Jadi kata Nabi, perumpamaan orang yang melaksanakan sholat jenazah sama dengan pahalanya sebesar gunung. Itu kan luar biasa. Ibu, kalau kita di Madinah itu di pinggiran kota Madinah itu nampak gunung. Itulah yang disebut dengan gunung. Itu gunung yang membentang tinggi besar. Itu gunung. Itulah yang diperumpamakan oleh Nabi SAW bahwa sholat jenazah itu seperti pahalanya seperti pahala gunung. Makanya kalau kita masuk masjid ada jenazah, usahakan untuk sholat jenazah. Makanya di kita biasanya kalau ada yang meninggal dilaksanakan sholat jenazah itu misalnya setelah zuhur atau setelah asar, berkaitan dengan sholat. Selain daripada kebaikan kita yang sholat, juga untuk kebaikan si mayit. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa siapa yang disolati 100 orang, maka dia diampunkan, diselamatkan Allah daripada keburukan alam kubur. Jadi makanya dianjurkan sholat jenazah itu kalau bisa ramai. Makanya dipilihlah waktu-waktu seperti waktu sholat. Jadi kalau setelah sholat zuhur biasanya kan masih masih banyak tuh orang berjamaah, sehingga diharapkan mereka ikut sholat, karena itu juga untuk kebaikan si mayit. Makanya disunahkan dalam sholat jenazah ini memperbanyak softnya diperbanyak, lalu kemudian mengikhlaskan doa-doa terbaik untuk si mayit. Karena dalam sholat itu kan doa untuk si mayit. Coba kita lihat, pertama kan baca Fatihah, yang kedua sholawat, yang ketiga itu doa untuk si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu minimalnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, maafkanlah dia.
Wakrim nuzulahu, ya Allah muliakanlah tempatnya kembali. Wakrim wasi' madkhalahu, ya Allah lapangkanlah kuburannya. Itu semua doa terkait semuanya. Allahumma ja'al, kalau mau ditambah lagi, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah jadikanlah kuburannya itu sebagai taman-taman surga. Bahkan doa ini luar biasa. Kita memohon kepada Allah agar kuburan si mayit menjadi taman-taman surga. Allahumma ja'al qabrahu, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ja'al qabraha, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman surga. Itu semua harapan kita, bagaimana alam barzah kita, kuburan kita nanti itu menjadi taman-taman surga, menjadi tempat yang nikmat, menjadi tempat yang menyenangkan, menjadi tempat yang damai. Sehingga kita berharap kepada Allah, di dunia kita damai, bahagia, masuk alam barzah juga bahagia. Nah, begitu juga wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburannya itu sebagai lorong daripada lorong api neraka. Itu juga untuk si mayit kan? Bahkan berbagai macam doa ada. Allahumma ghsilhu bil ma'i wal thalji wal bar, Allahumma taqabbal hasanati, ya Allah terimalah segala kebaikannya, waghfir jami'a sayyiati, ampunkanlah segala dosa-dosanya. Itu sesuai dengan hafalan kita, doa-doa. Tapi semakin panjang semakin bagus, semakin banyak doanya semakin bagus. Nah, itu doa si mayit, untuk si mayit. Begitu juga takbir keempat, doa untuk si mayit juga, walaupun kita menyertakan diri kita. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah ampunkan kami dan juga si mayit. Makanya Bapak Ibu, kenapa dalam sholat jenazah ini yang dianjurkan menjadi imam itu adalah anak. Nah, jadi kalau ada sholat jenazah dan anaknya bisa mengimami, itu lebih afdal, lebih utama. Jadi anak lebih afdal. Kenapa anak lebih afdal untuk mengimami dalam sholat jenazah ini? Karena biasanya orang yang terkena musibah itu doanya lebih khusyuk. Nah, apalagi ini anaknya kena musibah, orang tuanya meninggal, maka tentu dia dalam berdoa itu dia lebih khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Nah, jadi ada yang fardu kifayah, sehingga orang yang sudah balik ya berkaitan dengan fardu kifayah ini, bahwa kalau sudah ada yang menunaikan, maka bagi dia itu sudah jatuh kewajiban. Nah, namun demikian kita sebutkan bahwa afdolnya, utamanya kita ikut melaksanakan yang fardu kifayah, karena itu juga bagian daripada sosial. Fardu kifayah ini walaupun sudah jatuh kewajiban kita karena yang lain sudah menunaikan, tapi ini kan juga ada nilai-nilai sosial di situ, saling tolong menolong satu sama yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam ketakwaan dan jangan tolong menolong di dalam dosa dan juga keburukan. Kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau yang sudah balik, ini anak yatim. Ini ada hukum tersendiri. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Untuk anak yatim ini, kata Allah, kalau dia sudah balik, sudah masa menikah, dan ada harta yang kita pegang, harta anak yatim, maka ketika sudah balik, Allah perintahkan untuk diuji. Jadi anak yatim itu diuji dia kalau sudah balik. Diuji untuk apa? Untuk mengetahui apakah dia sudah
pintar memanfaatkan hartanya. Karena kadang-kadang ada juga orang sudah balik tapi dia belum cerdas memanfaatkan harta, membelanjakan harta. Nah, kalau ada anak yatim yang dititipkan ke kita, terutama hartanya, lalu kemudian dia sudah balik, maka kata Allah, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Anak yatim itu kalau ada hartanya yang engkau simpankan dan dia sudah masuk masa menikah atau sudah balik, maka ujilah. Misalnya dititipkan ke kita 100 juta, dia sudah balik, maka kita coba kasih dulu dia misalnya 500 ribu. Kalau dia misalnya 500 ribu ini membelanjakan dengan baik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau engkau melihatnya bahwa dia sudah cakap, bahwa dia sudah bisa membelanjakan hartanya dengan baik, maka hartanya itu serahkan kepadanya. Itu berkaitan dengan anak yatim. Karena memang kata para ulama, yang disebut dengan anak yatim itu adalah mereka yang belum balik. Nah, kalau sudah balik, kata Nabi SAW, la yutma ba'dal hulm. Orang yang sudah orang yang sudah balik tidak disebut dengan yatim. Walaupun di kita kadang-kadang yang sudah balik juga disebut yatim. Nah, tapi kalau dalam hadis Nabi bahwa tidak ada lagi orang yang sudah balik tidak disebut yatim. La yutma ba'dal hulm. Itu tidak tidak yatim lagi, itu artinya tidak disebut yatim yang sudah balik. Tapi kalau di masyarakat kita kadang-kadang masih dianggap yatim gitu. Bahkan sudah kuliah dianggap yatim. Nah, maka oleh karena itu ada yang pernah bertanya ke saya, ini kan kita mengumpulkan infak anak yatim, namanya infak anak yatim. Nah, bagaimana memberikan kepada anak yatim yang sudah dewasa? Sementara dalam fikih, dalam hadis itu, dia kalau sudah dewasa tidak disebut dengan yatim. La yutma ba'dal hulm, bahwa tidak ada lagi yatim setelah dewasa, setelah mimpi. Itu kan tadi tanda dewasa itu kan diantaranya adalah mimpi. Maka kata Nabi, tidak ada lagi disebut yatim kalau dia sudah mimpi. Nah, itu maksudnya tidak disebut yatim lagi kalau dia sudah dewasa. Tapi karena kita dianggap yatim, ya mungkin ketika orang bersedekah untuk anak yatim, maka di situ ya maksudnya adalah yang yatim belum balik dan juga yang sudah balik. Sehingga mungkin ya karena itu sudah menjadi lumrah bagi kita, ya selagi dia tidak punya pekerjaan, apalagi dia masa pendidikan misalnya, nah, ya orang kuliah itu kan rata-rata sudah dewasa gitu. Sudah dewasa dan bahkan dikasih. Nah, jadi mungkin kita melihatnya bahwa dia lebih kepada membantu dia dari segi intinya karena dia masa pendidikan itu. Nah, maka anak yatim ini ketika sudah dia masa balik, sudah dewasa dia, maka harta yang ada pada kita maka kita serahkan kepadanya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Anak yatim itu ketika sudah sampai masa menikah, balik, maka coba diuji apakah dia sudah pintar membelanjakan hartanya. Kalau sudah pintar, kata Allah Subhanahu wa taala, fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka bayarkan hartanya, serahkan kepadanya. Nah, itu diantara hukum terkait dengan anak yang sudah beranjak balik. Berikutnya juga adalah tazwiju, yaitu adalah menikahkan. Jadi kalau khususnya anak perempuan, karena dia ada ininya, ada walinya. Makanya Nabi SAW
perintahkan kepada para wali perempuan ini, anak perempuan, bahwa kalau mereka sudah balik dan sudah sampai masa menikah dan mereka sudah waktunya menikah, maka kata Nabi, nikahkan. Jadi itu menjadi kewajiban orang tua, apalagi anak perempuan, dia menjadi wali soalnya. Orang tua lah sebagai wali. Maka menikahkan daripada anaknya. Jadi dia berkewajiban untuk mencarikan atau menyampaikan agar anaknya mendapatkan pasangan yang baik. Makanya dalam hadis itu disebutkan bahwa kalau mereka anak-anakmu itu sudah masa menikah, maka ada orang yang ingin menikahinya dan dia baik dari segi akhlak dan agama, maka nikahkan. Jadi tentu kalau masalah kayak gini, seperti ini, tentu kembali kepada kondisi dan keadaan. Ada juga yang menentukan dia masih mau pendidikan misalnya, tentu itu kembali kepada kondisi dan keadaan masing-masing. Tapi kalau dalam hadis Nabi SAW, ya kalau sudah sampai masa menikah dan ada yang menginginkan daripada laki-laki yang baik, maka dinikahkan. Tentu itu adalah untuk menghindarkan daripada fitnah. Nah itu kalau perempuan. Ya kalau laki-laki tentu dia tidak pakai wali. Karena kalau laki-laki kan dia menerima, kan walinya perempuan yang mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sekian. Yang laki-laki tinggal mengatakan, aku terima nikahnya. Tetapi itu laki-laki wajib memberikan mahar, kalau laki-laki wajib memberikan mahar. Nah, maharnya ini dari mana? Ya, kalau dia anak ini belum ada, maka dari orang tua. Jadi di situ dia letak kewajiban orang tua pada laki-laki menyiapkan maharnya. Termasuk di kita ada istilahnya seserahan, bahkan nanti ada walimah. Nah ini kalau dalam konteks fikih Islam, walimah ini siapa yang menyiapkan? Yaitu adalah laki-laki. Makanya kata Nabi SAW itu ketika beliau menikah, maka beliau walimah dengan memotong kambing. Jadi pada dasarnya biaya walimah ini adalah ditanggung oleh laki-laki pada dasarnya. Tapi ini kan nanti kembali kepada kesepakatan dan kembali kepada keadaan. Jadi Islam ini tidak terlalu tidak terlalu sempit, harus begini, tidak begitu. Tapi ada hal-hal yang bisa dimusyawarahkan, ada hal-hal yang bisa disepakati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira yang bisa kita bahas berkait dengan orang yang sudah balik. Jadi intinya pertama bahwa orang yang sudah balik ini terkena kewajiban dalam syariat, dan ada hukum-hukum yang lain yang mana itu semua adalah merupakan penjelasan daripada ulama agar kita menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya.